Halo sahabat jinak semua, hari ini kita akan belajar dengan menggunakan user form ya. Oke, baik buat kawan-kawan yang belum subscribe maupun yang baru pertama kali datang ke channel ini agar Anda melakukan subscribe, like, dan share. Terima kasih. Kita mulai kawan-kawan. Jadi di pertamanya kita coba bikin ini ya. Oke, lalu kita insert user form. Oke, ini untuk membuat user form ya. Kita coba bikin dua ya kawan-kawan ya. Insert user form. Nah, di sini bisa kawan-kawan bedain, di sini captionnya itu user form 2, sedangkan yang ini captionnya user form 1. Nah, adapun di sini bisa kita perhatikan ya kawan ya. Ini bisa kita besarin, bisa kita besarkan. Ya, seperti ini ya. Nah, ukurannya bebas. Adapun di sini kalau kita perhatikan ya, ini nama user formnya ini sekarang ini adalah user form 2. Seandainya ini mau kita rubah namanya, misalnya nih in database ya, database produk. Oke, jadi namanya sekarang udah database produk. Jadi kalau misalnya saya coba dari sini tadi, nah untuk memunculkan user form kita dengan cara gini, database produk titik show, jadi show tampilkan gitu ya. Coba kita lihat kawan nih. Jadi yang ditampilkan yang besar ya. Kalau satu lagi saya copy ini ya, atau saya bikin yang baru. Nah, yang mana ini saya bikin menampilkan user form 2 nih. User form 2 titik show. Oke, kalau ini saya jalankan kawan. Nah, yang ditampilkan yang kecil. Jadi untuk menampilkan user form kita harus memanggil namanya ya, namanya alamat. Nama itu sama dengan alamat ya. Jadi alamatnya user form 2 atau alamatnya di sini database produk. Oke, kira-kira gitu kawan ya. Lalu di dalam user form ini adalah tools yang bisa kita gunakan. Nah, ini tools ini namanya controls ya. Tools ini semua namanya controls. Oke, kita coba beberapa saja kawan yang biasanya digunakan ini nih ya. Misalnya kita bikin di sini. Kita bikin 3 ya. Kita bikin 3. Nah, yang mau kita coba sebelumnya kan kita sudah punya database produk ya. Ini saya tulis di sini, misalnya ini kalau kita mau tahu namanya ini apa, ini seperti ini kawan. Label 2, ini label 1, namanya loh ya. Oke, ini captionnya, ini bisa kita rubah. Misalnya ini saya bikin nih part number, part induk ya. Oke, yang ini part number ya. Ya. Lalu di sini part number anaknya. Ini part number anaknya ya. Oke. Nah, di sini kan nih adapun sifat-sifat dari controls maupun user formnya bisa kita lihat di sini kawan. Jadi kayak ini nih.
seperti ini nih, ya. User form 1 masih di sini captionnya user form 1 ini bisa kita rubah dengan misalnya kita bikin database, ya. Ya udah muncul dia namanya apa? Tulisannya database. Lalu di sini beberapa yang penting ya, ini warna dari latar ini. Warna ini bisa kita rubah, misalnya kita bikin warna biru ya. Oke, kira-kira gitu kawan. Lalu di sini tingginya juga bisa kita rubah ini kawan. Kalau di sini sekarang karena ini kita tarik nih tadi secara manual tingginya 441. Nah, ini bisa kita rubah tingginya, contoh seperti ini. Nah, kalau bisa lihat kan sekarang 385. Demikian juga lebarnya. Bisa kalian perhatiin nih, lebar itu ada di width ya. Width itu ini ya. Width. Oke. Nah, itu akan bergerak dia belum berubah. Oke. Nah, perubahan ini pun bisa dengan kita rubah dari sini. Misalnya kita bikin ini 735. Ini dia langsung bergerak ya. Nah, lalu yang lain juga height. Ya. Ini bisa, ini bukan height ya, namanya height ya. PFG nih. Ya di sini nih, ini bisa kita rubah juga ya secara manual dari sini. Lalu di sini kawan, ini batas ini juga bisa kita ganti. Jadi misalnya ini stylenya, border stylenya warna hitam, stylenya ya ini kan tidak ada. Lalu kita bikin single. Nah, perhatikan perubahannya. Jadi warna hitam di sekitar ini sudah muncul. Nah, itu untuk user form-nya. Nah, di sini juga bisa kawan-kawan dilihat ini semua nih ya, banyak di sini. Tapi inilah yang umum. Zoomingnya bisa kita 100%, 50%, dan seterusnya. Ya, coba kita bikin 50%. Jadi kalau zooming 50% apa yang terjadi kawan? Nih, jadi isinya kontrol sini yang mengecil 50%. Kalau ukuran user formnya sama, ya itu kalau menggunakan zoom. Kalau kita bikin 100%, apa 200% seolah-olah kontrol sini akan membesar. Ini kita coba ini 200%. Seperti itu kawan. Oke, kembalikan 100%. Nah, lalu di sini ada label 1 ya, label 1 seperti ini. Sifat-sifatnya pun seperti itu ya kawan-kawan. Ini warna latarnya, lalu di sini garis batasnya dan seterusnya ya. Di sini bisa visible true atau tidak ya. Sedangkan di user form ini visible, tidak ada pilihan untuk visible. Tapi di sini ya nih kawan-kawan. Di sini muncul pilihan visible ya. Jadi ini kalau kita bikin false ya, kita ganti false. Nah, ini kan terlihat sepertinya masih ada, tapi ketika ini dijalankan, nah ini nih, ini udah nggak kelihatan. Oke, nah kira gitu. Nah, merubah warna juga demikian. Merubah warna tadi sudah saya jelaskan. Nah, lalu membuat apa hurufnya, kita besarin hurufnya. Font ya, ini tulisnya Tahoma. Nah, ini coba kita bikin jadi 12 ya, bold ya. Lalu alignmentnya align text align nih. Ini kan di left. Nah, coba kalau kita bikin ke tengah ini kawan nih. Nah, kira-kira gitu ya. Oke. Nah, sekarang coba ini kita kembalikan ya. Warna ini kita kembalikan ke warna aslinya. Atau kita samakan ini ya, warna dengan warna dasar ini.
Coba kita lihat di sini, warna ini kita copy aja agar sama dengan warna ini ya. Ini juga demikian, kita ganti warnanya ya. Coba kita ganti warnanya ya. Oke. Lalu tadi ini hurufnya Tahoma berapa tadi ini? 12 ya, tapi yang bold. Yang ini kita bikin Tahoma 12 juga, tapi kita bikin bukan bold ya. Ini kita bikin, nah ini juga gitu ya. Oke, tingginya ini tadi height-nya 18, ini pun kita bikin 18. Ini juga 18. Sekarang aja kita blok semua. Oke, lalu ini udah selesai seperti ini kawan ya. Nah, di sini juga ya, coba perhatikan di sini. Coba kita bikin label juga. Label ini label 1, kita bikin lagi label 2. Ini kita bikin lagi label 3. Oke. Ya. Nah, lalu di sini kawan, ketika kita mau menuliskan captionnya seperti ini kawan ya. Jadi perhatikan di sini urutannya ya. User form 2, user form 2 titik label 1 titik caption sama dengan ini harus string ya. Jadi harus di tanda petik. Misalnya contoh user form 2 ya gitu ya. Oke, lalu kita show. Nah, perhatian nih kawan, karena dia nah ya ini kan kita bikin user form 2 yang di show ya. Coba kita jalankan ya. Nah, di sini udah ditulis user form 2. Nah, akan sangat berbeda kawan kalau misalnya kita bikin di sini yang kita tampilkan malah user form yang database. Ya, yang ini coba kita tidak aktifkan. Untuk tidak mengaktifkan perintah itu dengan menggunakan apostrof 1 ya, atau petik 1. Oke, perhatikan kawan. Sebenarnya di sini dia menuliskan ke user form 2, tapi yang ditampilkan database produk ya, form database produk yang ditampilkan. Nah, perintah ini di sini ya, dia di sini sudah menulis contoh user form 2 ke user form 2. Lalu yang di show adalah database produk. Coba nih perhatikan. Seperti ini dia. Ya, oke. Nah, lalu yang kedua gini. Kalaupun ini kita ini lagi ya. Coba kawan-kawan perhatikan nih. Kalau urutannya berbeda, artinya ketika ini dijalankan sampai di sini dia, saya bikin di sini stop ya. Biar kawan-kawan lihat. Ini tidak akan ditampilkan karena perintahnya pertama di atasnya adalah menampilkan user form 2. Sehingga sebelum user form 2 di close, perintah-perintah di bawah ini tidak akan dijalankan. Nih, perhatiin Pak. Ya. Ya. Oke. Nah, kalau ini saya close nih, baru dia masuk ke stop. Jadi selama user form 2 ini belum di close atau di hide, ya, dia masih tetap bekerja di sini sehingga perintah yang di bawah ini tidak dijalankan. Ya kawan ya. Oke, coba perhatikan lagi ya. Lagi nih. Lihat nih. Tulisan ini nggak dijalankan ya. Oke. Kira-kira seperti itu kawan. Lalu kita masuk ke pada pelajaran kali ini banyak menggunakan di database produk ya. Tadi kita sudah punya database produk ya. Ini tadi kita visible-nya kita true ya.
Lalu di sini kita coba masukkan ini combo box ya. Kita coba masukkan combo box di sini. Combo box ini nanti untuk mencari part number ya, part number. Ini kawannya. Error. Oh, dia masih muncul tadi. Nah, sekarang kita coba lihat ini ya. Nah, di sini part number di sini, lalu di sini ini kita lihat ya. Coba nih combo box 1 ya. Ini coba kita ganti dengan combo box CBPN ya. Lalu kita copy aja ini. Coba kita copy, Ctrl V. Oh, jangan kita pakai ini, pakai list. Di sini ada list, ini list box ya. Oke, list box. Coba kita catat. Ini kita bikin list box part number induk ya, LBPI. Lalu di sini kita bikin list box part number anaknya ya. Kita ganti list box part number anak gitu ya. Oke kawan, jadi kita udah punya, seandainya kita jalankan ini kawan, kita running, hasilnya akan seperti. Oke, baik kawan ya. Nah, lalu kalau ini kita klik 2 kali, nah di sini ada user form. Ini user form kalau diklik ya. Kita coba di sini ada beberapa, sedikit saya jelaskan ya. Yang mungkin biasa kita pakai adalah activate, sama yang kedua initialize ya. Nih. Oke. Oke, untuk user form yang 2 ini biasanya dipakai nih ya. Ini enggak dipakai biasanya. Jadi 2 hal ini yang dipakai. Bedanya apa? Kalau user form yang pakai initialize ini akan ditampilkan untuk pertama kali dia dijalankan. Ya. Sedangkan activate dia akan ditampilkan setiap dia dijalankan. Contoh seperti ini kawan, biar lebih mudah buat kawan-kawan ya. Ketika dia aktif nih, aktif di sini, saya langsung menuliskan, ada tulisan di sini saya bikin ya. Misalnya nih ya, ada tulisan di sini, namanya label 5 nih ya, ini label 5. Oke. Nah, ketika saya bikin di sini nih, kalau ini saya ini label 5 titik caption sama dengan S ya, tes dan tampilnya berapa kali, tampil ke ya, tampil ke. Nah, coba kita deklarasikan tampil ke di sini ya, dim tampil ke ya. Oke, jadi nanti di sini kita bikin tampil ke sama dengan tampil ke ya, tambah 1. Oke ya kawan-kawan ya. Oke, lalu di sini saya bikin satu tombol tutup close ya. Ini saya ganti namanya menjadi close, bukan namanya, captionnya jadi tutup ya, saya ganti. Nah, isi dari tutup ini ya, isi dari tutup ini adalah saya bikin tadi user form ini ya. Jadi
Me ini berarti dia dirinya sendiri. Jadi ketika dia bekerja di database produk, dia bisa pakai me gini. Me titik hide. Ya, oke. Nah, kalau di sini kita tidak usah menuliskan database produk lalu label 1 seperti tadi yang terjadi di sini, ya. Ini yang nggak usah kita tulis karena kita sedang bekerja di user form ini, sedang dia tampil user form ini. Ditulis juga nggak apa-apa, tapi tidak ditulis juga sama saja hasilnya. Oke, kawan-kawan ya, seperti ini. Nah, lalu bedanya dengan di sini, ya, saya bikin di sini. Ini saya copy aja ke sini. Ya, tampil ke di sini saya bikin jangan tes, coba ya. Apa bedanya nanti coba kita perhatiin kawan-kawan ya. Oke, kita jalankan dulu dari sini ya. Dari ini. Ini kawan. Jadi dia langsung diganti jadi coba. Cobanya udah coba kedua. Oke, untuk lebih jelasnya kita coba lihat ini. Kawan ya, untuk lebih jelasnya gini nih. So, ya, waktu di dia masuk ke inisiasi. Ya, lalu dia ditampilkan nih, tampil ke adalah ini baru 1 karena pertama dia dari 0. Pertamanya dari 0. Oke, saya ulang ya. Saya ulang. Kita jalankan nih. Ya. Tampil ke-nya berapa? 0, kosong ya. Sehingga dia baru dia tampil ke-nya 1. Nah, kalau di sini dia ada tes di sini tampil ke-nya sekarang 1 kan. Coba kita lihat di sini kawan. Tampil ke-nya 1. Ini nggak usah kita ini dulu, nggak usah kita jalankan ya. Nah, lalu dia mulai diaktifkan ya. Sehingga ini kan ya. Oke. Jadi di sini tes tulisannya. Nah, kalau ini saya close, saya tutup ya. Dari sini masih ya. Ya ulang. Nah, ini tadi kalau ini saya tutup ya. Itu kan tes ya di situ ya. Saya tutup ya. Lalu saya tampilkan lagi ya. Dia tetap dia seperti ini ya. Oke. Nah, oke, kira-kira seperti itu kawan, dia hanya tampilkan pertama sekali. Jadi yang kedua kali nggak tampilkan lagi nih kawan. Ya, tidak tampilkan lagi. Berbeda dengan yang ini, dengan ini ya. Ini saya bikin aja nih ada label ke-6 ya. Saya tambah dulu sini label ke-6. Label ke-6. Saya tambah nih agar kawan-kawan bisa ngerti ininya ya. Ini label ke-6. Oke. Ini saya ganti menjadi label ke-6 ya. Nah, perhatikan kawan ya. Ini kan sudah dari awal lagi ya, udah di memorinya seolah udah dihabiskan ya. Atau ini kita reset lagi. Hanya gini kan nih, perhatikan. Cobanya udah 2 kan. Tesnya 1. Kenapa? Karena tadi dia mengerjakan tampil ke itu di inisiasi dulu, inisiasi ini dia kerja di sini. Sekarang dia udah 1, lalu masuk ke sini. Jadi 1 tambah 1 2 ya. Oke. Ketika ini saya tutup, lalu ini saya jalankan lagi. Lihat di sini kawan. Cobanya udah 3, sementara tesnya tetap 1. Jadi tes ini tidak akan diolah lagi ketika hanya ditampilkan. Ya. Oke. Coba saya mulai dengan tes sama dengan 2 ya. Saya tutup dulu. Ini saya mulai dengan di sini
Saya mulai dengan di sini ya kawan-kawan ya. Perhatikan nih. Karena di sini pakai dim saya ya. Ini saya cut dulu. Saya bikin tampil ke masuk ke modul. Insert modul. Nah, di sini saya bikin public. Ya. Tampil ke ya ini ya. Jadi tampil ke ini bisa dikenal nanti di mana saja, baik di formnya, baik di modul, baik di sheetnya. Oke kawan-kawan ya. Sehingga coba kita lagi balik ke sini lagi. Nih, tampilkannya di sini ya. Oke. Nah, saya mulai dengan tampilkannya sama dengan di sini ya, tampilkan saya mulai dengan 3 ya. Misalnya gitu ya. Saya mulai dengan tampil ke 3 ya. Oke. Saya jalankan nih kawan nih. Perhatikan nih. Ya. Karena dimulai dari 3, waktu inisiasi dia tambah 1. Setelah itu masuk ke activate, dia tambah 1 lagi jadi 5. Kalau ini saya close, saya jalankan lagi nih. Ya nih kawan. Dia jadi tetap dia 4 karena tadi di awal 3, lalu di ini jadi tambah 1 4. Kalau di sini coba jadi 4. Ya. Oke. Coba kita jalankan lagi kawan nih. Coba tetap 4. Nah. Ya. Coba ini ada sesuatu yang salah kayaknya di sini. Tampil ke sama dengan 3. Oh. Dengan 3 di sini ya. Harusnya ini seperti ini ya. Coba itu ketika di ini aja, ketika dibuka aja ya. Ini dijalankan untuk ketika waktunya di open saja ya. Oke. Sebelumnya nih kita save dulu biar ini nanti aktif ini yang visual book open ini. Ini coba kita save dulu. Save as. Save as. Kita punya folder makro, lalu aplikasi. Namanya di sini bikin database ya. Database produk. Ya, Excel SM. Ya, jangan lupa ya, Excel SM. Oke. Jadi ketika dia kita buka dia Excel file database product, dia langsung ngerjain dia perhatikan ya. Dia langsung mengerjakan. Nah, dia sudah tampilkannya sudah 3 ya kawan ya. Tampilkannya sudah 3. Coba ini kita jalankan sekarang nih. Jadi waktu masuk ke sini kembali ditambah 1, ini menjadi 5. Saya close, saya tutup ini. Lalu saya jalankan lagi, perhatikan kawan, ini jadi 6, ini masih tak 4. Karena inisiasi itu sudah nggak dikerjakan lagi. Ya, kita close lagi, terus ini jadi 7, ini masih 4. Ya, apa yang terjadi kalau ini kita nutupnya pakai ini? Apa yang terjadi kawan ya? Kita panggil lagi, nah, ini masih 9. Nah, untuk beberapa hal dia kalau ditutup dengan ini, dia menjadi memorinya tentang user form ini akan hilang. Ya, untuk beberapa hal tidak stabil lah ya saya bilang ya. Sehingga sebaiknya menutup user form tidak menggunakan X ini ya. Sebaiknya seperti itu. Ya, coba misalnya ini kawan nih. Ini saya jalankan, ini saya tutup, jalankan lagi. Ya, ya. Nah, oke. Di pelajaran ini saya coba agar nanti kita bisa membuktikan ya manfaat daripada tidak mengaktifkan X ini. Nah, untuk sementara kita kan ini tetap kita tidak kunci, ini bisa diaktifkan ya. Oke, baik ya. Sekarang ini kita hapus ya, ini kita hapus kawan. Oke, ini kita hapus. Lalu ini
menjadi deskripsi dari part number yang akan kita tampilkan ya. Ini deskripsinya akan di sini. Ya. Oke. Nah, lalu kita ketika ini aktif di awal, nah, inisiasi di awal, kita akan memanggil database part number yang sudah kita bikin sebelumnya. Ya. Oke, database part number yang sudah kita bikin sebelumnya adalah di sini kita panggil part base ya, part base text. Oke. Jadi di sini di dalam modul ini saya bikin ya public konstan. Jadi bersifat konstan aja. Konstan part ya, part number ya. File part ya, part base ya, sama dengan kalau di sini tempat saya tadi di D ya, titik 2 makro, lalu data, lalu tulisannya apa kawan? Kita copy aja nih ya, biar tidak salah nulis kawan ya. Oke, jadi nama dari part base tadi adalah ini ya. Kita copy ke sini. Kita copy setiap mulai tampilkan dia masuk ke sini, di awalnya masuk ke sini ya. Jadi open ini for input S1 gitu ya. Setiap ada open ini langsung kita close ya. Kita close. Lalu kita baca isinya do until EOF end of file ya, of file 1. Lalu kita tulis loop ya. Jangan lupa pasangan dari do until loop, pasangan dari open close ya. Lalu di sini kita baca input, line input ya. Line input 1 ya. Part ya, part 6 ya. Jangan baca 1, baca gitu ya. Ini kita bikin. Nah, perhatikan kawan, selama ada option eksplisit di sini, ini nanti tidak akan bisa diolah ya. Coba nih, saya jalankan ya. Ini juga nggak bisa diolah karena ini kurang tulisan base ya. Kita jalankan lagi. Nah, ini bisa diolah ya. Oke. Sehingga ini perlu kita deklarasikan di sini ya. Kita deklarasikan. Baca ini di sini aja kita deklarasikan di baca ya. Oke. Stop. Ya. Ini kawan nih. Jadi baca sudah ada. Ya, ini data pertama nih. Oke. Nah, isinya kan panjang itu ya. Nah, data kita semuanya data awal kita tidak berisi pemisah garis. Nah, jadi untuk itu di sini saya bikin ya. Saya bikin di sini. Nah, ini baca ini part 6 string 12 ya, 12. Lalu deskripsi anak nih ya, deskripsi string tadi kemarin kita bikin misalnya 50 ya, 50. Oke. String. Oke kawan. Nah sekarang coba kita perhatikan di sini kawan nih. Jadi saya bikin part 6
sama dengan ya baca. Jadi otomatis nanti karena kita ambil 12, otomatis dia sebanyak 12 saja diambil ya. Nah, akan sangat berbeda dengan kalau deskripsi. Deskripsi kita ambil sama dengan init, atau jangan langsung aja left ya, right. Jadi kita ambil dari bagian belakang ya, right, baca, 50. Kemarin kita coba bikin 50 ya. Ini. Jadi kawan coba kita run ulang ya, kita run ulang. Apa yang terjadi kawan? 46-nya ini deskripsinya gini, ya kosongnya. Lalu setelah itu kita tambah ini ya kawan ke dalam combo box ini tadi. Ya, kita tambah ke sini. Ya, oke ini namanya CBPN ya. Kita tambah ke sini CBPN titik add item, ditambah itemnya ya adalah itemnya item apa? Item 46 ya. Lalu yang di sini kita bikin apa nih? Label 5 ya. Label 5 kita kosongin ya. Jadi di sini kita bikin label 5 kita kosongkan ya. Label 5 titik empty ya. Caption sama dengan kita kosongkan. Oke, kira-kira seperti itu kawan ya. Nah, ini kita stopnya kita ini aja, kita tidak aktifkan. Nah, lalu kita coba masuk ke sini kawan. Masuk ke sini, kita jalankan nih. Nah, demikian nih, sudah mulai kelihatan ya. Semua part number yang ada di itu sebanyak ya banyak sekali ya part number yang ada ya. Oke. Di sini kan masih ada gini kawan habis part number G, C, CB karena kemarin kita membuatnya dari baris kelima kolom pertama lalu masuk baris kelima kolom keempat lalu baris kelima kolom pertama ke-6 lalu baris ke-5 kolom ke-4. Nah, sehingga urutannya menjadi seperti ini ya. Ini bisa nanti akan kita bikin program untuk mengurutkan ini ya. Ya, kawan-kawan. Belum muncul. Di sini kan belum muncul isi daripada deskripsinya ya. Belum muncul isi dari sehingga untuk mengisi itu kita coba bikin gini ya untuk mengisi ya. Nah, kebetulan memang kita belum punya deskripsi ya. Tapi kita coba dari awal kita bikin dulu ini. Jadi di sini kawan, kalau ini kita pilih, kita klik 2 kali ya untuk mengisi programnya. Ya nih. Kalau dia berubah, dipilih ya. Kalau dia berubah, maka dirubah ininya, isinya gitu ya. Oke. Nah, di sini kalau dia berubah, kita coba bikin sini nih. Ini kita open lagi yang ada di sini ya. Yang ada di sini kita open lagi, kita copy aja masuk ke sini semua. Tadi CBPN yang kita rubah di sini. Ya. Oke. Kalau dia dirubah, open lagi di sini. Lalu baca terus sampai dapat partnya. Part baca ini. Lalu ya. Pertama kita kenali dulu yang kita pilih ya, pilihan. Pilihan sama dengan ya. Pilihan sama dengan apa? CBPN titik teks. Oke. Nah, ini kita ambil ada kemungkinan dia biar teman-teman lebih memastikan isinya apa. Kita ambil di sini kita trim. Jadi kita pangkas dia. Kita pangkas isinya. Jadi kalau ada spasi dihilangin dulu ya. Habis di trim kita bikin huruf besar semua. This ini ya. Huruf besar semua. Oke. Ini pilihan. Nah, pilihan ini kawan harus kita definisikan juga di sini.
tim pilihan. Oke. Nah, pertama saya bikin dulu di sini stop. Saya bikin dulu stop ya. Oke kawan ya. Ini kita jalankan dulu. Nih. Coba kita pilih ini kawan. Ya. Oke. Pilihan sebenarnya udah ini nih. CSA. Lalu ketika dia membaca di sini ya, ketika pertama kali dibaca, partnya kan baru G, seterusnya gitu ya. Oh, di sini jangan add item lagi. Ini kita hapus. Deskripsinya juga, deskripsinya biar seperti itu. Lalu di sini kita tambah ini ya, perintah mulai dia if ya, if pilihan sama dengan di sini nih part 6 ya, part 6. Dan kita bikin nih label 6, label berapa tadi? Label 5 titik caption sama dengan deskripsi ya. Yes, seperti itu ya. Nah, cuma kawan-kawan di sini perlu sedikit ini juga, part 6 di sini kita bikin juga ya. Kali aja penulisan di awal itu part numbernya punya spasi ya. Jadi kita bikin seperti yang tadi, UCase, lalu trim, lalu ini part 6, gitu ya. Jadi seandainya nanti ada hasil pembacaan di sini, part 6-nya ada huruf kecil, dibesarkan dulu. Lalu ketika ada nanti setelah diambil 12 biji, karena isinya ini 12 karakter, ternyata ada spasi, itu dihilangkan dulu. Oke kawan-kawan, seperti itu ya. Nah untuk melihat ke sini nih, saya bikin if ya. Kita stop di sini kalau sama ya. Oke, jalankan nih, lihat kawan nih. Sekarang pilihannya ini, part 6 yang dibaca ini. Nah, lalu dia akan menuliskan deskripsinya apa? Kebetulan masih kosong. Ya, tidak apa-apa ya, kebetulan masih kosong. Nanti ini bisa kita akan pakai, bisa kita akan isi ya, sambil belajar. Oke. Nah, ini break pointnya kita ini aja, break pointnya kita clearkan aja. Sehingga seperti itu kawan ya. Jadi kita udah pilih, sebenarnya kalau dipilih lagi nih, ini akan berubah secara otomatis kan nanti ini ya. Ini kita hapus lagi. Sudah. Nah, ini yang pertamanya kawan. Nanti langsung ada daftar nanti. Lalu coba kita panggil induk sama atau anak ya. Kita lihat di sini, kita belum isi ya. Coba kita isi. Isinya di mana? Setiap perubahan dari ini ya. Oke. Kalau dia berubah, kita nanti induknya juga langsung berubah ya. Oke. Kira-kira gitu kan kawan. Nah, ini perhatikan nih. Setelah dia dapat, tadi mengolah deskripsi, lalu memanggil induk. Induk ya. Oke, tadi di sini isi dari list induk LBPI, sementara ini LBPA. Oke. Jadi di sini nanti ya, pertama kali itu di-clearkan dulu ini ya, LBPI, kita bikin clear. Kalau nggak kita bikin clear, nanti dia akan ditambah-tambah terus ya. Oke. Mungkin buat kawan-kawan, coba kita ke sini dulu ya, bedain ke sini nih. Sini nih ya. Di sini saya bikin dulu ini clear ya. Oke. Lalu di sini kalau nggak saya bikin clear ya, di sini activate ini saya bikin contoh aja nih LBPI sama dengan titik add item misalnya. Nah, saya bikin di sini LBPI sama dengan tadi apa tampil sudah tidak ada. Kita bikin di sini
lihat dan ambil ke oke. Oh, lihat aja gini ya. Oke, lalu tambah lagi ini bearing ya. Lalu saya bikin lagi tengok ya. Coba kan perhatikan bedanya di sini ya. Ketika saya jalankan, dia sudah ada ini ya. Oke, kalau kita nggak clearin, tidak bikin clear tadi, kita jalankan lagi dari nambah dia, nambah. Ya, dan seterusnya dia akan nambah. Jadi perlu memang statement untuk meng-clear dulu ya. Oke, kira-kira gitu kawan. Sehingga di sini tadi perlu di awal ini ya, hapus dulu. Nah, mengisi di sini tadi kita harus setiap dia dipilih, kita harus clearkan dulu induk yang sudah ada di kolom induk itu ya, di kolom list box induk. LBPI titik clear. Nah, agar dihapus dulu baru dicari ininya, induk-induk yang ada ya. Lalu di sini jika sama pilihannya ya, ini LBPI titik add item ya, sama dengan untuk mencari induk sebenarnya bukan di sini ya. Nah, untuk mencari induk jika sama, kita open dulu nih. Kita open kawan, ini ya. Nih, ini kita definisikan dulu bom single namanya ya, bom single kita definisikan. Di sini kita definisikan dulu public constant bom single sama dengan D.2 makro data ya. Ini harus dari api tanda petik dua ya. Oke, lalu kita lihat di sini lagi. Tadi kalau ini kita aktifkan, kita panggil itu ya. Let's go open boom single for input ya kawan, jangan sampai salah. Jangan sampai kalian bikin output ya, atau bisa langsung hapus. Terhapus nanti datanya. S, kita bikin S2 gitu ya. Langsung ada di sini close ya kawan ya, jangan sampai lupa ya, di close. Oke, lalu kita baca bom singlenya do until EOF ya 2. Lalu kita bikin loop ya. Oke kawan. Nah, lalu kita panggil induk sama anak ya. Berarti kita coba bikin lagi di sini PN induk ya dan PN anak ya. Oke, ini stringnya kita bikin 12 ya. Kita bikin 12 juga. Oke. Nah, lalu di sini kita bikin ya, karena kita panggil itu line input 2 ya, sebagai apa tadi di sini kita tulis ini baca bom ya. Oke. Lalu jangan lupa juga di sini kita
deklarasikan baca boom. Oke. Nah, lalu di sini kawan, kalau yang disebut induk itu adalah part number induk adalah part number yang ini ya, yang sisi kolom pertamanya ya. Ini kolom kedua, kolom ketiga, kolom 4, kolom 5, 6, dan 7. Artinya apa kawan? Ketika kita membaca ini, ketika kita baca ini, ya, yang kita baca ini seolah-olah yang anak ya, yang anaknya ini kita baca. Oke, baik kawan-kawan, seolah-olah anaknya kita baca ini, agar induknya kita cari, gitu ya. Oke, ini. Berarti Pak nambah anak itu adalah data ke berapa kawan? Coba kita buka ini ya. Kita buka langsung aja ini. Nih, coba kita lihat ya kawan nih. Jadi setelah dibuka ini filenya. Jadi di sini anaknya adalah ini ya. Ini kolom ke-26. Nah, induknya nanti yang kolom pertama ini apa? Kolom pertama ya. Ini kolom ke-20 atau karakter ke-20. Oke kawan-kawan. Jadi di sini kita isi nih ya. PN induk sama dengan baca boom. Karena dia paling awal, otomatis dia akan sama dengan ngambil 12 karakter ya. Tapi PN anak beda. Mid baca boom, koma dari karakter ke-26 ya kawan-kawan ya. Lalu karena kita karakternya apa stringnya di sini kita bikin 12, ini sampai 12 saja ya. Nah, sekarang jika anaknya sama ya, jika anaknya sama, kita cari induknya. Nah, untuk itu ini kawan udah di meet, kita use dulu, kali aja ada kesalahan waktu membuat data boom. Lalu kita pangkas ya. Oke. Oke, kira-kira gitu kawan. Nah, sekarang kita bandingkan nih part 6 di sini dengan part anak ya. If part 6 sama dengan part anak, maka ini karena agak panjang, langsung aja sini if dan and if ya. Oke. Jika sama, langsung di sini ya. Oke. Nah, part number apa nih? Part anak, PN anak ya, misalnya gitu. Nah, ini kan gunanya ada deklarasi dim ya, apa di atasnya, sehingga kalau ada penulisan yang salah, oke, ya. Nah, yang akan ditulis adalah ditambah di sini nih, ditambah di apa namanya nih, LBPI. Jika induknya jika anaknya sama ditambah di LBPI ya. Oke, LBPI titik add item ya. Yang ditulis apa? Ya part number induknya. Ya, yang dituliskan PN induk. PN induk ya, yang ditulis ini. Oke. Yang ditambahkan ke sana ini ya. Oke, kawan-kawan, ini kita coba terus sampai selesai ini dibikin ya. Kita coba lihat ini kawan hasilnya ya. Kita coba hasilnya, kita lihat. Oke. Nih, karena ini induk ya, ini anak ya. Coba lihat. Oke, coba kita periksa ya. Kita periksa dulu apa tulisannya di sini. Oh, ini LBPI kita ini tadi ya. LBPI harusnya LBPI-nya yang ini
Oke kawan, perhatiin di sini. Saya kan belum bikin clear ya di sini kawan ya. Di sini saya belum bikin clear LPPI ya. Oke. Coba kita jalankan lagi ini. Saya pilih ini ya. Lihat kan, ada sejumlah ini induknya. Ya, saya pilih lagi ini langsung ditambah. Harusnya kan dihapus dulu ya. Untuk itu kawan, di sini harus saya sebelum memulai setiap dia dipilih langsung di-clearkan dulu ya. Setelah dia diganti ini apa? Setelah diganti langsung clear dulu LBPI. Nah, LBPI titik clear ya. Begitu juga LBPA ya kawan-kawan ya. Ini saya bikin nih gini ya. Jadi bisa di kanannya biar nggak terlalu ke bawahnya terlalu banyak ini ya. LBPA titik clear ya. Oke. Oke kan kawan. Jadi sekarang kita sudah punya ini ya, sudah punya sejak kita lihat ini. Kalau induk di sini nggak ada ya, karena dia udah induk. Oke. Kalau ini kita ganti, nah, induk yang ada ini nih. Oke. Kalau ini kita ganti nih. Ini kebetulan banyak ya. Kita coba kembali ke paling atas. Oke. Kalau banyak itu ya, memang kebetulan mungkin aja banyak ya. Enggak kemungkinan banyak. Nah, sedikit ya kira-kira gitu kawan ya. Nah, LBPA-nya gimana mengisinya? Ya, kita langsung sekalian juga. Kalau LBPA ya. Jadi di sini tadi kawan-kawan kurang lebih sama seperti mengisi induk, sekarang mengisi anak di sini ya. Oke. Jadi ini ada part number anak dari yang kita bandingkan di sini part number anak. Oke. Kalau part number induknya untuk mencari part number induk ya, sekarang kita bandingkan ini part number induk sama part number anak part number ini kita ganti ini menjadi part number induk ya. Seperti ini kawan ya. Nah, yang ditambah adalah di LBPA ya. Oke. Cuma yang akan ditulis adalah part number anak. Yang ditulis adalah part number anak. Oke kawan-kawan ya. Di sini sudah kita clear dua-duanya. Oke, coba kita jalankan ya. Ini ya, kita jalankan. Ini coba kita bikin G. Kalau kita pilih G, berarti yang akan ditulis adalah part number anaknya. Ya, kira-kira gitu ya. Kalau kita pilih anaknya, bisa jadi anak ini punya anak lagi. Nah, ya nih. Jadi kalau part number ini, induknya ini, anak komponen pembuat ini adalah ini. Ya. Oke kawan-kawan. Lalu bagaimana kalau habis ini kita klik langsung di sini dia. Ya. Hanya ini kita klik ini. Ya. Kita klik ini mencari anaknya gitu ya. Atau ini kita klik mencari induknya. Ya. Oke, kita isi coba di sini ya. Kita isi. Ya, kalau ini diklik, klik lo ya, diklik 2 kali ya. Kalau ini diklik, klik 2 kali ya, jangan klik sekali ya. Yang double klik aja kita pilih ya. Oke. Karena bisa klik sekali, bisa klik 2 kali ya kawan-kawan ya. Jadi kita yang pilih yang klik 2 kali ya. Oke, kalau kita klik 2 kali, nah, langsung di sini kita bikin di sini dim part number. Oke. Oke kan ini kalau itu diklik part 6 string 12 ya. Nah, demikian juga part induknya ya.
Oh, 46 aja yang kita ambil ya. Oke kawan-kawan. Jadi begitu diklik 2 kali, langsung kita di 1AA 012. Di A02 M0. Oke, ini kawan ya. Jadi setelah selesai ini, lalu dituliskan ke sini kawan ya. Tuliskan ke sini ya. Ini tadi CBPN ya. CBPN titik teks sama dengan 46. Oke kawan. Oke, coba ini kita jalankan ya. Kawan ya. Nah ini coba kita pilih ya. MTS apa nih? G1 MT 54O. Ini kan udah langsung di sini kawan ya. Oke. Kebetulan induknya ini kebetulan induk ya. Kita coba lihat lagi di sini. Nah, ya. Jadi ini induknya ini dan anaknya ini. Kira-kira seperti itu kita ini. Ya. Oke. Sekarang dari induk udah, sekarang dari anak. Anak ini kan belum kita ini ya, belum kita isi. Sekarang kita isi. Ini tetap kita ambil karena 46 sudah ada kan ya Pak? Belum ya. Nanti kita rapin lagi 46 yang kita kita sekali aja kita deklarasikan. Nah, sekarang ini kawan ya. Kalau dia ini yang diklik ya. Jadi ini sekarang 46 udah ada apa LBPA teks. Lalu CBPN teks ini ya. Oke, sekarang kita jalankan nih kawan. Kira-kira gini, kalau ini yang kita klik langsung muncul ini, induknya nggak ada, tapi kalau ini kita klik lagi di sini 2 kali, langsung ini yang muncul. Nah, ini induknya ini ya banyak di G. Jadi Pak Number itu bisa dipakai kemana, ke banyak data, ke banyak ini, ke banyak induk ya. Oke, cuma tadi di sini baru klik satu kita bikin. Kita coba ganti di sininya bukan klik satu tapi yang double klik ya kita pilih ya. Soalnya tadi kalau kita klik satu, kebiasaan dari orang-orang dia pencet-pencet bukan untuk memilih. Nah ini kita hapus saja yang masih kosong isinya kita hapus saja ya kawan-kawan ya. Sekarang kita udah punya use form database ya. Use form database. Ini di awalnya saja nih kawan ya. Nanti kita akan banyak. Kita klik 2 kali nih ya. Coba nih. Ini kebetulan sudah paling anak nih. Ini induknya. Ya. Kita pilih ini juga demikian gitu ya. Kita pilih ini. Nih. Induknya ini banyak ya. Oke. Nah, sekarang ini bisa kita ganti kawan-kawan nih. Ini. Oke. Ya. Ini bisa kita cari yang G berapa G2 misalnya deh ya. Itu anaknya ini kita klik 2 kali sudah apa dia langsung menjadi Pak Number induk. Ini finish it good ini kira-kira ya. Oke. Oke. Nah, demikian kawan-kawan
pembelajaran kita tentang user form ya. Nanti kawan-kawan ini akan kita kembangin lagi dari data ini untuk pembelajaran selanjutnya. Nah, buat kawan-kawan yang belum subscribe maupun kawan-kawan yang baru pertama kali berkunjung ke channel Kinet ini, agar Anda subscribe, bunyikan lonceng, like dan share ke teman-teman Anda sehingga teman-teman yang lain juga bisa mengenal makro untuk mempermudah pekerjaannya masing-masing. Terima kasih. Sampai jumpa.